Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata tunggal ethos yang memiliki banyak arti. Bisa diartikan tempat tinggal, padang rumput, watak, akhlak, perasaan, dan juga lain sebagainya. Kemudian secara istilah, Ahmad Amin mendefinisikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Sedangkan dakwah secara bahasa itu berasal dari kata da'a yada'u da'watan yang berarti menyeru atau mengajak. Sedangkan menurut istilah dakwah adalah ajakan kepada jalan Allah, menyeru untuk berbuat yang baik dan meninggalkan yang munkar untuk mendapatkan keselamatan hidup, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Maka secara sederhana, etika dakwah ini memiliki arti tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan juga buruk. Untuk ruang lingkup etika dakwah terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu kerangka analisis objek pandangan nilai. Ini terbagi menjadi 2, ada pandangan objektif dan juga pandangan subjektif. Yang pertama pandangan objektif ini adalah pandangan yang alamiah atau murni. Artinya dia tidak terdapat kecenderungan ataupun kepentingan gitu, baik itu kecenderungan agama, organisasi, ataupun seni dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pandangan subjektif, artinya ini tergantung dari seseorang yang memberikan penilaian. Tentunya akan berbeda ketika orang yang beragama dan juga tidak beragama, seperti itu. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu kerangka analisis aktivitas menilai. Jadi kerangka ini tuh fokus pada aktivitas menilai. Menilai apa? Menilai perbuatan dakwah, baik itu dari dai-nya, mad'unya, pesannya, medianya, manhajnya, begitu. Dan di sini tuh kita akan menentukan standarnya seperti standar profesionalnya, kepiawaian dari keahliannya begitu, kemudian standar keilmuannya, kemudian standar kepribadian akhlaknya seperti apa, apakah ia bertanggung jawab atau tidak, bertutur kata yang baik atau tidak, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir adalah ruang lingkup kerangka analisis perbuatan dakwah. Artinya hal ini tuh menyangkut aspek zohir yang terlihat dan juga batin dan yang tak terlihat. Seperti yang terlihat tuh gerakan fisik, penampilan luarnya gitu maupun batinnya yang tak terlihat seperti hasrat, motivasi, ataupun norma-norma, aturan-aturan, atau pedoman-pedoman yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada landasan teologis. Landasan ini berangkat dari nilai-nilai ajaran agama, yaitu agama Islam. Di sini, dasar utama etika dakwah adalah ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, terutama mereka yang memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Eee, ini menekankan bahwa, dakwah yang dilakukan dengan akhlak atau perilaku yang baik tentunya akan lebih beretika, lebih diterima, dan juga, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pun diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dakwah yang baik adalah dakwah yang dapat mencontoh akhlak beliau yang agung dan juga penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyanjungnya dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini melihat mengapa manusia sebagai makhluk yang berakal itu perlu beretika dan juga bermoral. Nah, si moral ini dibutuhkan manusia untuk menjaga akal dan juga nafsunya agar dapat tetap terkontrol. Manusia sebagai makhluk yang berakal itu segala tindak tanduknya, segala perbuatannya tentu akan selalu dinilai. Nah, dan perbuatan yang bernilai itu akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Dalam filosofisnya Immanuel Kant, dia mengatakan bahwa moral atau moralitas ini menjadi pembeda antara manusia dari makhluk yang lain. Kemudian dalam konteks dakwah, nilai-nilai moral dalam dakwah ini tentu menjadi sangat penting, sehingga dengan etika, dengan moral, dakwah ini tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga, menjaga kesan yang baik di hati para pendengar, membuat dakwah itu lebih berkesan dan juga lebih bermakna. Ketiga adalah landasan historis. Historis artinya sejarah atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu.
Dalam konteks dakwah, maka landasan historis ini menjelaskan, fakta sejarah kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat, bagaimana beliau begitu peduli dan juga begitu mengindahkan cara penyampaian pesan. Dakwah, yang Rasulullah lakukan selama 23 tahun itu berhasil mengubah, banyak karakter manusia menjadi manusia yang mantap keimanan dan juga ketakwaannya. Berhasil, menggerakkan banyak hati manusia sehingga mereka itu berduyun-duyun menuju agama Allah. Nah, apa kunci keberhasilan dakwah tersebut? Yakni sikap dan juga akhlak Rasulullah. Seperti, pertama, bagaimana Rasulullah itu menyikapi sebuah kemungkaran. Apabila kemungkaran tersebut, masih bisa disikapi dengan halus dan juga penuh simpatik, maka Rasulullah tentu akan, bersikap terhadap kemungkaran tersebut dengan cara yang demikian, begitu. Kemudian, Rasulullah juga bisa bersikap, penuh ketegasan dan juga marah, agar si pelakunya itu kembali kepada jalan yang benar jika memang hal tersebut, perlu untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah, mensyiarkan sebuah, ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangannya. Nah, Rasulullah ini tentu akan melihat, terlebih dahulu kondisi, dan juga situasi dari si, mad'unya atau kondisi umatnya. Sehingga nantinya, ajaran tersebut akan dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah, menyikapi sebuah, tindak kesalahan. Rasulullah, tidak menunjukkan sikap yang kasar, atau bahkan sampai menghina, tidak. Rasulullah, menunjukkan sikap, beliau yang penuh kesabaran, penuh kasih sayang dan juga kelemah lembutan, memberikan, kesempatan bagi yang berbuat salah, bagi para sahabatnya untuk dapat membenahi diri. Nah, maka dari hal-hal tersebut dapat kita lihat bagaimana, cara dakwah Rasulullah itu, eee, penuh kebijaksanaan dan juga sangat elegan begitu. Bagaimana Rasulullah selalu melihat situasi dan juga kondisi, umatnya, bagaimana Rasulullah menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang bertahap dan juga bertingkat, dan, bagaimana Rasulullah selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Beliau berdakwah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan juga penuh dengan kesabaran. Dan yang terakhir adalah landasan sosiologis. Eee Dari sudut pandang sosiologi, manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dan juga membutuhkan, manusia lainnya. Sehingga dalam menjalani kehidupannya, etika dan moral ini, begitu sangat penting. Dalam dakwah, hal ini dapat membantu dakwah itu, agar dapat diterima oleh masyarakat, kemudian menguatkan hubungan sosial, dan juga menumbuhkan kebudayaan positif di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam etika dakwah adalah pendekatan etis. Artinya, dakwah tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Etika yang seperti apa? Yaitu sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan ulama. Nah, kemudian untuk teori-teorinya, yang pertama itu ada teori Al-Quran dan hadis. Nah, jadi, di dalam Al-Quran dan hadis ini terdapat, banyak, konsep dari etika dakwah. Salah satunya adalah Quran surat, An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Di sini dijelaskan terdapat, 3 konsep dari etika dakwah atau metode dari, dakwah. Yang pertama yaitu bil hikmah. Maksudnya ialah dakwah dengan penuh kebijaksanaan, memperhatikan situasi dan juga kondisi mad'u, kemudian, menggunakan metode dan juga pendekatan yang relevan. Kemudian yang kedua adalah, bil mau'izatil hasanah, yaitu dakwah dengan tutur kata yang penuh kelembutan, sopan, santun, kemudian tidak provokasi, tidak menyudutkan, mad'u dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Eee, yang ketiga ini merupakan, etika atau konsep ketika kita sedang, berdebat dengan orang lain. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus menghormati, lawan, kemudian tidak mencaci, tidak merendahkan, dan juga tidak menghina, seperti itu. Yang kedua adalah teori sirah nabawiyah. Eee Jadi bagaimana, gaya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus kita jadikan teladan dan juga contoh bagi kita untuk berdakwah saat ini. Bagaimana dakwah Rasulullah yang penuh dengan kebijaksanaan, sikap beliau dan juga akhlak beliau penuh dengan kelemah lembutan dan juga kesabaran dalam dakwahnya.
kemudian juga contoh-contoh sikap beliau dalam menghadapi kemungkaran, dalam menyikapi tindak kesalahan, dan juga bagaimana beliau dalam mensyiarkan sebuah ajaran yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pernyataan sebelumnya. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori nilai etika dari para ulama, seperti pendapatnya Imam Al-Qardawi melewat sebuah kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya menghindarkan kemadaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi ketika kita berdakwah dan kita dihadapkan pada suatu urusan, kita bingung antara memilih meninggalkan kemadaratan atau mengambil maslahat, maka menurut kaidah ini yang harus kita pilih pertama adalah meninggalkan kemadaratan daripada mengambil kemaslahatan, seperti itu. Norma adalah pedoman atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma ini didasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama, bersifat mutlak dan juga dijadikan sebagai pegangan hidup. Contohnya dalam norma agama Islam, seperti harusnya kita melaksanakan rukun iman dan juga rukun Islam, kemudian menghindari atau meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama, seperti minum khamar, berjudi, mencuri, berbohong, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara, berfungsi sebagai menciptakan keadilan, keamanan, dan juga ketertiban di negara tersebut. Contohnya seperti larangan berbuat kriminal, kemudian tentang aturan hukum penyiaran misalnya, atau aturan hukum transaksi elektronik, hingga aturan kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara. Nah, kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma ini berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan juga buruk. Contohnya seperti larangan untuk tidak memperkosa atau melecehkan orang lain. Dan yang terakhir adalah norma kesopanan. Norma ini didasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat atau yang diakui masyarakat. Seperti misalnya bagaimana cara kita berpakaian, berpenampilan, kemudian menghormati yang lebih tua, kemudian juga menghormati antrian, dan menunggu giliran, tidak menyerobot, kemudian meminta maaf ketika bersalah, terus mengucapkan terima kasih ketika diberi pertolongan, dan juga lain sebagainya. Nah, sedangkan uruf adalah kebiasaan baik. Uruf ini berasal dari kata aropa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti diketahui atau dikenal. Nah, sedangkan menurut para fuqaha, uruf ini adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan terus-menerus dilakukan, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian untuk macam-macamnya, uruf ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu berdasarkan objeknya. Ada 2, yang pertama ada uruf lafzi dan juga uruf amali. Uruf lafzi ialah kebiasaan masyarakat berkenaan dengan perkataan atau ungkapan. Seperti contohnya dalam masyarakat Sunda itu, ketika dalam suatu acara atau jamuan, ketika orang itu bilang izin pergi ke belakang itu artinya ke kamar mandi atau ke WC. Nah, kemudian uruf amali yaitu kebiasaan masyarakat berkenaan dengan suatu perbuatan. Contohnya kebiasaan libur 1 hari di setiap minggu. Atau contohnya di masyarakat Sunda ada yang namanya munggahan, itu adalah kebiasaan untuk makan bersama atau makan besar sebelum menjelang puasa Ramadan. Nah, itu berdasarkan objeknya. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan cakupannya. Ada 2 juga, ada uruf am dan juga uruf khos. Yang pertama adalah uruf am atau kebiasaan umum. Artinya kebiasaan tersebut sudah berlaku di banyak tempat atau berbagai tempat. Contohnya seperti pengibaran bendera setengah tiang itu menandakan bahwa
kematian seseorang yang dipandang terhormat. Kemudian yang kedua adalah urab khos atau kebiasaan khusus, artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di beberapa tempat saja, seperti em, merayakan maulid, kemudian walimatus safar atau halal bihalal itu hanya terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia, tidak terjadi di masyarakat muslim negara lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan keabsahannya. Ada urab sahih dan juga urab fasid. Urab sahih atau kebiasaan benar itu adalah suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti contohnya tidak membawa istri ke rumahnya sebelum mahar yang diberikan diterima penuh. Kemudian yang kedua adalah uruf fasid, adalah kebiasaan yang salah. Artinya yaitu suatu kebiasaan dalam masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan atau bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti pada adat pernikahan itu selalu menyajikan minuman keras. Terus sebelum pernikahan berlangsung biasanya suka ada sesajen dulu gitu dikirimkan ke suatu tempat. Itu adalah urap yang fasid atau urap yang salah. Mengenai akhlak dai ini telah dijelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu, seorang dai perkataannya harus sesuai dengan tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi seorang dai itu sebelum dia meminta atau menyuruh sesuatu kepada mad'unya, maka terlebih dahulu ia harus melakukan hal yang sama. Maka implikasinya pesan dakwah itu akan lebih berkesan dan juga menyentuh di hati para mad'unya. Kemudian yang kedua itu seorang dai harus bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat dan juga tawakal. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lembutlah terhadap mereka. Walau kunta fadzzan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang terakhir, seorang dai itu harus rendah hati. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan ketika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan penghinaan, mereka menjawab qalu salama, dengan salam. Terkait penampilan dai, baik itu penampilan fisik atau penampilan luar dan juga penampilan dalam atau kepribadian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena hal itu dapat menunjang kesuksesan dan juga keefektifan dakwah ke depannya. Penampilan luar, dai itu harus memperhatikan kesehatannya, postur tubuhnya dengan cara berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, dan juga mengatur pola makan yang sehat. Kemudian juga dalam penampilannya atau berpakaian perlu juga diperhatikan, dai itu harus memakai pakaian yang sopan, yang santun, yang bersih, yang wangi, yang rapi, kemudian juga yang sesuai gitu, yang senada. Karena karena hal itu juga begitu, merupakan representasi gitu dari nilai Islam yang menyukai keindahan dan juga kebersihan. Nah, dengan dai yang bersih, rapi, wangi, yang sehat itu dapat menarik perhatian mad'u gitu, untuk senang melihat dai, kemudian fokus mendengarkannya dan juga nantinya akan semangat mengikuti kajian-kajiannya. Nah, kemudian
Untuk penampilan dalamnya ini juga sangat-sangat penting, dai itu harus, ramah, sopan, santun, kemudian juga berkata yang baik, tidak kasar, hormat kepada, tamu, masa yang paling baik begitu. Hal itu, dapat membuat murid itu lebih terkesan kepada dai gitu, lebih mengagumi, kepada dai sehingga, nantinya dai itu, akan lebih, eee, akan lebih memiliki, posisi gitu di hati, si mad'unya. Nah, karena dai juga sering dijadikan, guru gitu atau representasi dari nilai-nilai Islam. Ketika dai berbuat, atau bersikap yang baik, maka si mad'unya pun akan mengikuti gitu apa-apa yang dilakukan oleh dai.